Oh, Bapak. Assalamualaikum. Jangan lupa. Nggih. Jangan lupa. Ya. Kenapa hanya sedekah? Iya. Lihat cara diskon. Tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Guru Muhammad Yanur dari Kalwa. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi syarrafana wa syarrafa syahra rabi'il awwali bi maulidin nabiyyi Muhammad ibn Abdillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'illah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta yang mulia para pewaris al-anbiya wal mursalin, yakni para ulama, para tuan-tuan guru, para asatidzah, bil khusus ayahanda kita, sesepuh kita yang ada di Banua ini. Alhamdulillah beliau masih sehat afiat, mudah-mudahan panjang umur, terus bisa membimbing dan keberkahan beliau mengalir kepada kita semua. Serta yang terhormat para pejabat pemerintah, hadir Bapak Camat Kalumpang Selatan, juga pembekal kita yang Masya Allah Panggaya orangnya, juga hadir dari aparat kepolisian tadi, alhamdulillah. Serta yang sangat ulun banggakan, yang ulun muliakan, pian-pian sabarataan, hadirin hadirat jamaah perayaan Maulidir Rasul, yang mudah-mudahan semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah. Perkumpulan malam hari ini jadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Perkumpulan malam hari ini jadi penyebab Allah menutupikan semua aib-aib kita. Perkumpulan malam hari ini menjadi penyebab Allah mempercepat terkabulnya hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala serta dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini kita ditakdirkan kumpul ada di tempat ini. Dan mobil khusus ulun pribadi bersyukur karena ini puga ulun bajajak ke Sungai Nipah sini. Dan suah kan, apalagi melewati nang jalan sini, jalan darat kan kalau suah. Ulun suah ke pantai tapi jalan banyak. Nang ini jalan karing. Nasa ay parut tabulik-bulik tabalik-balik kayak apa kan? Asa nak muntah tadi di mobil ada juga. Asa nak bekam nih, asa nak kayak apa? Nah ini Pak sudah alhamdulillah ya, sampai ke sini ternyata banyak manusianya. Di luar sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di sini ternyata Masya Allah, orangnya Masya Allah luar biasa, alhamdulillah.
Nah, malam hari ini kita berkumpul bermaksud untuk merayakan Maulid. Sebahagian ulama kita menyebutkan fadilat-fadilat Maulid, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan. Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini seorang pembesar para arifin billah, gelarnya Sultanul Arifin, dan beliau termasuk orang yang ahli tafsir. Dan bahkan beliau itu ketika sebelum meninggal dunia, beliau pernah disebutkan dalam manaqibnya karomat sidin, tangannya bersentuhan langsung dengan tangan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau itu tangan sidin berikit bau harum Nabi di tangan sidin. Dan beliau sebelum meninggal dunia mengatakan kepada murid-muridnya, aku minta rela tanganku jangan dijerpai lagi sampai aku akhir hayat. Tolong jangan dijerpai, karena tanganku ini bekas dijerpai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tangan Nabi itu biar tidak menjerpai berikit bau harumnya. Wa kafful Mustafa kal wardinadi wa itruha yabqa idza massat ayadi. Kafful Mustafa kal wardinadi, telapak tangan Nabi Muhammad itu seperti semerbak bau bunga mawar yang wangi. Wa itruha yabqa idza massat ayadi, bau harumnya itu bajarikit apabila bersentuh dengan tangan Nabi Muhammad, bersentuh dengan tangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, barikit bau harumnya di tangan sidin. Nah, sidin ini mengatakan tidak ada daripada sebuah rumah atau masjid atau tempat biasa di situ dibacakan maulid Nabi, melainkan malaikat kumpul ada di tempat itu. Apa malaikat berkumpul di situ? Shallatil malaikatu, malaikat ini bersalawat. Bersalawatnya malaikat bermakna al-istighfaru lahum, memintakan ampun bagi yang memiliki itu rumah. Jadi maulid bila dibaca di rumah, sarumahan ampun rumah dipintakan ampun oleh malaikat. Maulid dibaca di masjid, siapa nak ampun masjid, semuanya dipintakan ampun oleh malaikat. Masjidnya ampun siapa? Ampun kau. Ampun orang banyak, siapa nompat menabung saham akhirat di sini, menyumbang 1.000 2.000 itu ampunnya masjid ngarannya. Bila orang maulidan di masjid, siapa yang pernah ikut andil mendirikan ini masjid, dipintakan ampun oleh malaikat. Dan tidak hanya itu, wa ammahumullahu ta'ala birrahmati waridwan, Allah Ta'ala meratakan rahmat dan keridhoannya di tempat di mana dibacakan maulid Nabi SAW. Nah, ini fadilat orang membaca maulid. Adapun fadilat yang lain banyak juga, seperti dinukil daripada perkataan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ujar Abu Bakar, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa orang yang menyumbang 1 dirham, mun hendak ditotal wah ini mungkin kira-kira 1 dirham itu 75.000 mungkin, tapi maksud 1 dirham di situ nisbat saking sedikitnya menyumbang kayak mana. Jangan duit kita ini 1.000, orang ada acara maulid umpat nyumbang 1.000, sedikit benernya. Jar Abu Bakar kana rafiqi fil jannah, kainanya bila masuk surga jadi kawanku di surga. Orang mau menyumbang dasar maulid, insya Allah jadi kawan Abu Bakar di dalam surga. Untung gak minta kawan Abu Bakar, untung nang lapah itu tak kawan Abu Jahal. Berarti kan neraka namanya. Nah, tak kawan Abu Bakar itu fadilat orang yang menyumbang itu sedikit telah apalagi banyak.
Untung benar biar. Jangannya disambat 1 dinar menyumbangnya banyak kan. Karena 1 dinar itu jadi ulama, 1 dinar itu 1 dinar sama dengan 4 gram saparapat amas. Jadi mun amas 1 juta berarti 4 juta saparapat. Dengan pantas sumbang saya tahu. Untung yang disambat Abu Bakar dirham, artinya saking sedikitnya. Yang penting ada kayak itu. Adapun orang-orang yang hadir di acara Maulid, Imam Junaid Al-Baghdadi beliau pernah mengatakan, "Man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman." Siapa yang hadir di dalam acara Maulid wa 'azzama qadrah, ia mengagungkan, membesarkan acara Maulid itu semampunya inya. Mampu mengumpati orang bersolawatan, umpati. Kada mampu baca salawat sorangan. Ini bisa begini orang kada kawan mengiringi orang baca salawat. Lagunya pada tapi tahu orang. Itulah apalagi kayak kita syair habsi kan lagunya belain-lain. Dan kayak diba ngingin tahu lagunya. Makanya orang kalau wabah hari bulan Maulid baca Maulid diba apa ini ya. Di kalau di Hulu Sungai itu bilangnya bulan Maulid spesial Maulid diba. Habsi kada dipakai dulu bulan Maulidnya. Bila bulan lain habsi ya. Bila bulan Maulid spesial diba. Diberi lakas apihan ya Rabbi sal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyarakat ya badratin. Bihana lakas makanannya. Jadi kalau pakai itu lagi-lagi lu orang berhari rame benar laju lagunya. Salatullahi ma lahat kawakib ala pada khairiman rakiban najai. Lakas tuntung terbang kada. Nyaman benar kada beli liuk tah. Mengagungkan sekemampuan kita. Apa fadilahnya jar Nabi jar Imam Junaid, faqad faza bil iman. Faza bil iman bermakna faza bi husnil khatimah. Insyaallah orang yang hadir ke-7 hadir Maulid matinya pacang husnul khatimah. Tidak ada kesuksesan Bapak Ibu yang paling sukses kecuali kita dapat mati husnul khatimah. Saat ini tidak ada jaminan kita mati baik. Apakah ada jaminan orang pakai gamis, pakai bolang di kepala matinya baik? Tidak. Apakah jamin artinya orang ini berisi tasbih kayak gigi kaminteng benarnya mati husnul khatimah? Tidak. Apakah artinya bibinian bercadar, tutup aurat rapat, terus solehah benar gawiannya, apakah matinya jamin husnul khatimah? Belum tentu. Belum tentu. Akhir hayat itu menentukan kesuksesan kita. Kalau akhir hayat kita dapat husnul khatimah, berarti sukses. Kalau akhir hayat kada husnul khatimah, berarti kada sukses. Ini banyaklah yang hendak mati itu macam-macam itu. Orang akhir hayat husnul khatimah, la ilaha illallah. Minimal Allah. Mati. Kenapa dipilihkan ya kalimat la ilaha illallah? Karena dia satu-satunya kalimat yang tidak menggerakkan bibir itu la ilaha illallah. Coba aja biar baca la ilaha illallah. Bibir kan bergerak. La ilaha illallah. Nang bergerak tuh lidah di dalam nang bergerak. Orang hendak mati itu bibirnya kau bergerak lagi. Tapi lidah masih kau bergerak. Coba pin jangan dikarasani Nabi. Siapa mati subhanallah hanya husnul khatimah. Iya sub pasang untuk montong subhana terbuka subhanallah karena kau orang nak mati gitu. Makanya Allah Ta'ala tuh adil benar, udah dipilihkan kalimat la ilaha illallah satu-satunya kalimat yang tidak menghajatkan muntung kita bergerak. Adilnya Tuhan. Makanya jangan katuju lah hidup ni maniwas Allah Ta'ala. Ini banyak pada manusia yang katuju maniwas Tuhan. Aku ni Allah hanya nyasal hidup nang kaine. Jaga tahu parlok kawin lan minto. Nang dipilihkan Tuhan itu nang terbaik cilai kesempian. Aku di guru aja hendak kayaknya balik kayak orang juga. Tapi napa aja kayak nasib aja. Kada ada istilah penyesalan tuh kada ada. Nang mana dipilihkan Tuhan itu nang terbaik kesempian. Kada ada yang kada baik, itu yang terbaik sudah.
Allah tuh paling tahu bila potongannya nang kayak ini, pasangannya nang kayak ini. Tuhan tuh tahu. Bila orang di muha nang kayak ini, pasangannya aja Tuhan harus banyak. Nah banyak bini sidin. Tuhan tuh adil udah. Adil. Nah kalau dia apa-apain, mendasar kita ada jatahnya, artinya nang itu betul hok menggesak ya kada awak. Nah takdir itu sudah adil benar Allah Ta'ala. Jadi ada kisah Pak orang diprotes lawan keadilan Tuhan. Berjalan ini nih ke padang tagah. Ngerti lah padang tagah. Padang sabat. Tatamu pohon kariwaya. Tahu pohon kariwaya? Pohon beringin. Golkar. Pohon kariwaya ini pohonnya ganal, buahnya halus. Memprotes, bah aja Allah Ta'ala maulah pohon sing ganal dan kayak ini buahnya halus. Ada mau bedai lalu aturannya. Jadi pohonnya ganal, buahnya ganal juga, itu nasapala. Lalu berjalan pulang ke kabun, melihat waloh. Waloh ini kan pohonnya halus, buahnya bang ganal-ganal, harus nyajar waloh ini mencocok jadi buah pohon beringin tadi. Gerunong, Allah Ta'ala ini kada adil. Lalu ini kalapahan berjalan, barabah banaung di bawah pohon beringin, ngantok tak guring. Pas nyamanannya guring, tapok aja guguri buah beringin. Pas karena hidung. Bangun, sekali bangun, alhamdulillah, pian adil ya Allah. Andaikan pohon beringin buahnya nak kaya waloh, kayak apa hidung ulun? Kan, ada sadar. Jadi ulahan Allah Ta'ala tuh pian kada nang kada baiknya baik berataan. Cuma kita haja nang kanapsuan menyikapinya. Nah, baik aja berataan. Orang kacapatan kawin bagus saja, nyamaninya kada bezina. Orang pinata lambat kawin bagus saja, kalau koinya menyiapakan segala-galanya. Ada aja hikmahnya, jangan dikomen, jangan disambati. Manusia ini mahir bang, untung calongap. Orang aja disambati. Kacapatan kawin disambati juga, ngapa aja bari makannya anak orang. Seja jawab seorang. Apa berpikirakan dari makannya anak orang. Kita kadang mengolah rezeki, Allah Ta'ala menolahkan rezeki ayyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Mun ikam miskin dia Tuhan bawa kawin sugih pak. Itu Tuhan yang di Quran. Wanita pian memprotes minta protes Quran, bakapiran pian. Nah, jangan hendak protes. Salah satu pintu kekayaan kawin tuh pintu kekayaan tahulah tuh hanya sekong. Ya bangun banyak. Nah, jangan coba-coba lah. Laki jangan coba-coba tuh nang bisa dilakukan oleh hubungan profesionalnya gitu. Nah, ada profesional lah awak nggak winter banyak tanggung jawab ya. Mana kisahnya tadi ya? Orang kacapatan kawin bisa bete. Orang kalambatan kawin sampai tiga tak. Mak jalan betnya kawin kakawananmu banyakan muda. Kau udah ada kawin, kau mau kulat dalam salawan. Mau pang bakulat ngapa? Kan ada baku kulatan nangin kok. Ini dibersihi hari-hari ngapa bakulat. Malah lain. Katuhaan kawin sampai orang juga. Mak jatuhannya kawin mau juga kacaget lagi barang sambat orang lagi kan apa udah babini seekong menambahi pulang seekong sambat orang pulang tak nah ada aja kada cukup kah ya kada artinya kada kalah bentes juga lo kok aja mak jurang aku di jurang aku pemainnya berarti aku nama rasa kan jangan momen. Ikam tuh hanya tahu di depan layar, nah merasakan di belakang layar aku presiden.
Jangan lupa campur urusan dapur kok. Dapurmu. Lana amaluna walakum amalukum. Kan gitu lagi, jangan mau urusin hidup orang lah. Jangan katuju menyembati orang lah. Itu kada dikatujui Rasulullah. Rasulullah memberikan pesan benar lawan kita. Muslim sejati itu namanya apa gerak? Nanjar Nabi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati itu bisa memberikan rasa aman kepada orang Islam lainnya dari lidahnya dan dari tangannya. Kalau kita bisa menjaga lidah, berarti Islam kita nih baik. Kita bisa menjaga tangan, berarti kita nih Islamnya baik. Bila kada bisa menjaga lidah, kada bisa menjaga tangan, berarti kita nih belum baik. Bahkan dalam hadis lain Nabi bersabda, siapa kawa menjaga dua anggota di badan ini masuk surga ya Nabi. Satu anggota badan nang di antara dua rahang, dua wihang. Apa ngarannya? Lidah. Dijaga pemandiran, jangan pembarangan. Nang kedua baina fakhideh, di antara dua tampahannya, maksudnya kemaluan. Kawan jaga ngetok masuk surga aja Nabi. Dua aja syaratnya, tapi badan. Dua nih amal apa? Mungkin menjaga kemaluan, rasa-rasanya asa kawah aja guru aja cuma muntong ember. Pembarangan barang muntong ada batata pandir. Itu tuh ngalih data. Nah makanya kita belajar menata pemandiran kita, menata kelakuan kita supaya bisa kita jadi ahli surga. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Kemana tadi layaunya? Nah pembicaraan kita ini layau kemana? Kemana bicara? Profesional pulang dimiliki. Nah jadi dulu ini jadi layau tadi kemana kisahnya mati husnul khatimah. Jadi kita ini berataan kadang-kadang jaminan husnul khatimah ikhtiarnya bila hendak mati husnul khatimah katujuh hadir acara mau ya. Untung kada hadir acara maulid toh. Untung benar pian. Untung benar. Baterainya nggak habis. Untung benar acara maulid ini kita hadir. Untung benar. Nasi dapat. Benar sih kah? Benar sih ya kan? Banyu dapat, dapatan beratan. Nah alhamdulillah tak kumpul wan tuan guru, tak kumpul wan habaib, silaturahmi jalan. Banyak pahala-pahala yang kita dapatkan ketika kita berhadir di acara maulid. Alhamdulillah. Nah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Orang bahari itu belum ada bisi tanggal. Jadi bilanya ada apa-apa untuk menandai sesuatu nang dicari itu nang viral saat itu. Saat kelahiran Nabi Muhammad tidak ada kejadian yang paling viral kecuali kejadian tentara bergajah yang ingin menyerang Ka'bah. Kejadiannya 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad. 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad terjadi peristiwa itu. Nah makanya tahun itu disebut tahun gajah. Jangannya tahun itu tuh Abraham menyerang bekambing, tahun kambing tidak. Cuma karena begajah bang, lalu tahun gajah. Tanggal Masehinya bertepatan 22 April 571 Masehi. Ada yang lahir bulan April? Ada? Lahir bulan April ada? Bagus benar bila lahir di bulan April. Kenapa bagusnya? Insya Allah jar hubungan peneliti nih menyambat
orang yang lahir di bulan April itu jar sifatnya lebih dominan, cenderung kepada Nabi Muhammad. Mobil khusus sifatnya itu lemah lembut dan penyayangan. Orang lahir bulan April. Ada yang lahir bulan April? Berarti ulun aja lah seorang lahir bulan April. Ulun ini lahir baca mata 23 April 1992. April 23 April 92. Jadi alhamdulillah tah bulan April sama lawan Nabi, alhamdulillah. Jadi ulun merasa aja Pak, nggak ada sombong, nggak ada Pak. Lemah lembut ulun bilangnya, mungkin nggak tahu penyayangan ulun bilangnya. Kalau ulun melihat bibinya atau kalau ada laki ulun sayangi banyak. Itu begini aja yang dianggap tuh mau benar. Nah ini tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Man huwa Muhammad? Siapa itu Nabi Muhammad? Kalau kita menyatakan diri, aku pecinta Nabi Muhammad, aku mengidolakan Nabi Muhammad, aku menjadikan Nabi Muhammad sebagai penuntunku, penyelamatku. Iya, oke, pengakuan. Tapi apakah kita kenal siapa itu Nabi Muhammad? Seberapa kenal kita dengan Nabi Muhammad? Jangan-jangan kita kada kenal bujur lawan Nabi. Ayo kita jawab benar. Nah, abahnya Nabi siapa? Mamanya Nabi siapa? Kainya Nabi? Abdul? Paman Nabi? Selain Abu Talib siapa? Nah ada Abu Talibnya entah bola sekolah, maka paman Nabi banyak. Siapa lagi daripada Abu Talib? Hamzah. Siapa lagi? Abbas. Siapa lagi? Abu Lahabnya juga ditinggal kan Abu Lahab. Abu Lahab jadi ya pemerintah Nabi itu. Acilnya Nabi bang. Acil udah. Ini kan gilir. Ajarannya Nabi siapa? Sofiyah. Coba kita cek Aqidatul Awamnya, nama-nama hafal. Hamzatu ammuhu wa ammatuhu Zatuh tiga. Nah Sofiyah tuh ammatuh, bibinya. Bahasa kita acilnya Nabi. Aqidatul Awam tuh cewek ini hafale Aqidatul Awam itu. Pian kita baca yasinan mingguan. Betul toh baca yasin tuh, baca sholawat kamilah, baca Aqidatul Awam. Jadi karena jadi wiritan mingguan, lama kelamaan pian hafal. Karena di Aqidatul Awam sifat 20 ada. Nama Nabi 25 ada, malaikat 10 ada, Isra Mi'raj ada, bini-bini Nabi ada, anak Nabi ada, lengkap beredaan. Jadi tahu kita lawan Nabi itu. Bini Nabi berapa jumlahnya? Bini Nabi berapa? Samuaan 11. 2 tadahulu wafat pada Nabi. 9 nang tadudi wafat pada Nabi. Nang 2 tadahulu siapa? Khadijah. Siapa lagi? Nih, salah. Ngalah. Mariatul Qibtiyah nama kita dahulu pada Nabi. Sisanya 9 itu tadi matinya. Kita baca Aqidatul Awamnya. Aisyatun Waram. itu lagu mulai. Kita lagu yang agak-agak keren pang di Jawa kan. Aisyatun wa Hafsatun wa Sofiyatun wa Ramlah Hindun wa Zaid Juwairiyah lil mu'minin Tumaradiyah. Hafal bukannya ini bang.
Punya pesantren Pak. Kalau pesantren kada hafal ikan mah. 57 bait ya. Orang tua hakim kau mah hafal cewek. Mah hafal tuh kan usah bersih aja ngalihnya aku santok nih. Mana baliknya? Balik sini. Nah, nih lindung nih. Ya kalau ditatak mau balik dia. Roboh panggung. Han. Nah iya dia urut lagi kipas, dia tahu kan. Dia nih paham. Belum lagi kipas gitu. Maha lagi datul awan kau cewek. 57 bait aja. Kan usah lima korinah mahapal abdul bismillahirrahmanirrahim. Kalau paham kada besing aja kan sambil malaguakan baca dia sinan dia buat hafalan kayak 57 bait. Maka aqidatul awam itu diantara fadilatnya apa? Bila berniat apa aja sebelum baca aqidatul awam insyaallah qabul. Nah, kayak itu keterangan dalam kitab Lawami'ul Ilham Syarah Aqidatul Awam. Hafale mudah-mudahan hafale. Nya memang pikiran Tuhan ini tetapi hafal Pak. Banyak pemuda nih hafalani jadi bahasa Amerika kalau besamot. Besamot nyamun bahasa ulun kada lagi kalau besamot bahasa ibadah. Saking banyaknya masalah bulanan informa, bulanan kredit, tanggal saano, listrik, PDAM, wifi, bayaran anak sekolah, kredit baju, kredit kerudung, kredit utang, macam-macam kredit hibak kapalan ini kalau mah hafal lagi. Nah makanya Tuhan nih bukan ikan nih, anom nih, nakakanakan at-ta'allum fis sighar kan naqshi 'alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma. Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu, sedangkan belajar di waktu tua bagaikan melukis di atas banyu. Kampulu ikam lagi kakanak beban pikiran kadada buntungai wahiniam ikam hendak bahapa-hafal lah. Nah kali-kalinya menjujur kampulu di pondok nang maa aur ikam kadada di situ ikam hendak mahafal rarampah kampung di situ ikam mahafale. Nah Pak Guru ya rarampah kampung dengan sop kayu manis gitu kan. Itu orang mau dengan sop. Ini rarampah kampung tuh doa haul, doa arwah, doa salamat, surah-surah pendek, alif lam as-sajdah, subuh Jumat hal ata 'alal insan hina minad dahar, rakaat keduanya. Itu rarampah kampung. Belajar memandi orang mate, mengapani orang mate. Kamu kada bisa, Bapak. Nang Tuhannya matian, dia nggak bisa mandi orang mate. Kali ini saya kok jerat di sungai, kuliah ramai. Ya mau berataan. Nah, makanya kamu anom nih belajar. Jadi untung benar bukan pian di dalam ini pesantren ada tuh untung benar. Nilai generasi nang Tuhan pacang bulikan, nang anom, namang ganti. Untung pian. Ulun himong melihat anak-anak ini. Karena ulun dah hari ini merasa itu. Bersangka dia lah. Nah, bersangka dia lah. Kami bahari ini bersangka dia dari kisah. Aduh, pokoknya pilih ke majelis tuh menggitar, dari kisah kahiga lama rema, begeru, karena subuh kapan dihen mandi. Kami bahari gitu. Makanya sampai kami ini mau sapasang terinan karena sangka di bahari. Lalu keluar ya hadis palsu. Laisal fata bila samqadi fa idza qataltum faqdaruha. Tuh lengkap tuh Arabnya itu nahu sampai mana ada belajar? Nahu bahasa Arab kah belajar? Syahid gentung kan bahasa Arab ini jadi napa kayak itu kan? Jadi hentu, jadi kayak itu kan? Ini jadi maf'ul, jadi fa'il kayak itu kah? Toh. Toh. Nahunya sampai mana tak? Sampai mana? Nahu jawab. Kitabnya kitab apa? Nahunya. Kitab apa? Bukan aku nahunya tak benar. Nahu tan ini rumahnya.
Itu tuh lengkap Arabnya tuh. Laisal fata, laisa al fata isim laisa. Bila sangka di jumlah jar majrur jadi habar laisa. Laisal fata bila sangka di fa idza gatal tuman, maka apabila gatal oleh kalian bagaruha. Kami hari banyak maulah bahasa Arab campur aduk tuh banyak abdun ya jabak ya guru bahari paman tajajak pakat tajarat itu bahasa Arab campur kita. Idza kana al-awaqu rimqutan aw finqalan aw qaturan aw kasamutan fa'ubatuhu bil urud. Itu bujur ya bahasa kita, tapi Arab bahasa Arabnya bujur kita. Idza kana al-awaqu, al-awaqu isim kana, enggak tuh rimputan khobar kana au atau kan ayalah kana lah karena bacaannya bagus benar minta. Mangkula anu hafali rampah kampung baik-baik supaya di kampung tuh bisa jadi lulus pesantren dipakai orang siap terus. Kita sekolah pesantren itu bukan hendak minta pakai, tapi mun orang hendak memakai kita siap. Mau di kampung ada, artinya nantuhai dulu majuakan, tapi bila nantuhani menyuruh gantiakan aku siap dah kita. Itu tah jadi hafalan tuh di hafalannya. Ulun bahari menghafal as-sajadah tuh 3 kali baca aja. Hafal bahari. Alhamdulillah tak apa hafalan aja bahari ini ada lagi. Banyak kepikiran, gerakan bini, gerakan anak, gerakan anak berbini, gerakan apa? Nah, itulah ya, itu jangan digarisin. Mana kisahnya tadi ya? Bon, anak berbini. Nah, hasilnya ya. Mana kisahnya tadi ya? Kisah Nabi Muhammad tadi leh. Nah, siapa itu Nabi Muhammad? Seberapa dekat kita mengenal Nabi Muhammad? Seberapa dekat? Karena singgah baper. Seberapa dekat kita mengenal Nabi Muhammad? Kalau pengenalan kita asal-asalan, banyak kita nih kada tahu tentang Nabi Muhammad, berarti kita nih wajib mempelajari lagi. Wajib kita mempelajari. Banyak benar kita nih kada tahu tentang Nabi Muhammad. Makanya Habib Ali itu menulis dalam Maulid Habsyi, itu sebenarnya lengkap kisah Nabi Muhammad. Cuma kita nih kada mengerti isinya tuh kada mengerti, itu masalahnya. Masalah membaca tuh bagus, dapat berkat memang. Alangkah baiknya Maulid Habsyi yang ditulis oleh Habib Ali kita mengerti akan maknanya. Itu paling utama benar. Seperti contohnya misalnya disebutkan Nabi SAW itu disebutkan oleh Habib Ali Al-Mustafa As-Sadiqil Musaddaq. Nabi Muhammad itu Al-Mustafa, orang yang terpilih dari semua manusia. Nabi Muhammad dipilih terlahir di bangsa Arab. Makanya jar Nabi, cintailah orang Arab karena aku berasal dari keturunan Arab. Cintailah bangsa Arab karena Al-Quran berbahasa Arab. Cintailah orang Arab karena bahasa penduduk surga itu bahasa Arab. Dia bahasa Kalompang, bahasa Sungai Nipah. Dia orang ke surga berarti ada bahasa Arab. Coba kan kita biar masuk surga. Dia lagi lupa dia nang kau mana Jawa. Dia lagi nang kita lain mana bahasa kita le itu di surga ada bahasa Arab berarti kan. Biar kada sekolah tangkap bahasa Arab. Itu kan di surga. Makanya cintailah orang Arab dan Nabi. Terpilih bangsa Arab. Bangsa Arab bersuku-suku pulang, banyak sukunya nih. Terpilih dari suku yang paling mulia, yakni suku Quraisy. Suku Quraisy terpilih. Dari suku Quraisy pun keturunannya bermacam-macam. Terpilihlah daripada keturunan Bani Hashim Nabi kita Muhammad.
terus ke bawah anaknya Hashim, terus turun ke bawah ada Abdul Muttalib yang melahirkan Abdullah kawin dengan Aminah, kemudian melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpilih bujur. Makanya dalam sebahagian qiraat membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu qiraat yang biasa kita dengar. Tapi kalau qiraat yang lain dengan garis fathah, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Anfas, yang paling berharga di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian, yang paling mahal harganya di antara kalian, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau al-Mustafa as-Sadiq. As-Sadiq artinya orang yang jujur. Al-Musaddaq, dan kejujurannya diakui, dibenarkan oleh orang lain. Ini bayar laki menukarakan, baju pakai ini melihatkan bisa lalu ulun ini umur 35 dipuruki baju kayak ini, ya kayak ini jadinya bagaimana kayak itu laki hancap laki maju laki dudi ya laki, jangan harap lagi namanya tukar karo seorang situ, cari duit seorang situ nih kemudian dia mentalawan di binian nang pengusaha ke bapak, nyalon cari duit kan, udah besar duit biniannya, tetap mau nanggal solehah belum kembang. Makanya di binian ini pak, semakin inya beban didikan tinggi, makin berpotensi membuli laki. Semakin di binian tumbuhannya bungas, makin berpotensi mengkhianati laki. Semakin di binian itu banyak berduit, makin berpotensi melawan laki. Tapi itu semua tidak berlaku bagi wanita solihah. Kalau inya solehah, biar berpendidikan tinggi, lakiannya kada berpendidikan tinggi, ketika berhadap lawan laki, inya tetap tunduk sebagai rakyat yang dipimpin oleh pemimpinnya. Nah itu biar bungas inya, kada maunya ada berkhianat, lakiku ada jadinya. Nah itu orang-orang solehah. Biar banyak berduit, kada maunya melawan laki, biar aku jadinya banyak berduit, lakiku sedikit, tetap itu lakiku, bosku jadinya. Nah itu wanita solehah. Nah lain nang salahah. Amun nang salahah pian ya Allah, makin muha bungas makin wani mancam laki. Napa ya? Napa tanding kita aja. Amun pian artinya wangi, hendak kami bimbingan lain, aku tujuh sambung bawa ke rumah ya. Ini mau bungas. Siapa nak? Hendak. Ya Allah, nah makanya tak hati-hati benar itulah. Namu bungas itu disyukuri. Lawan laki dan pinawani dijaga baik-baik. Sebagai bimbingan bila sudah diisi laki, wajib judes dengan lelaki yang kada mahram. Paham ibu? Judes dengan lelakian. Arti judes tuh judes kan? Judes kayak apa ya? Judes itu bahasa kita apa ya? Jutek itu bahasa orang, bahasa kita. Parangutan, masuk ke Jepang parangutan juga. Judes itu kayak biasa aja orang kayak mana? Cel di mana? Cel rumah pembekal. Misalnya ada orang bertakon, biasa aja jawab tak. Oh rumah pembekal sana, itu je. Tuh sana bila ada cat warna ungu, ya kan rumah pembekal. Karena pembekalnya nggak tujuan janda, jadi sana ada. Misal, gitu. Jutek aja, judes juga orang tak. Ini ada cel geram. Di mana rumah pembekal? Sampai nemu gue yang awak itu kayak Mbak. Yang mana jar? Jauh mulai Banjar situ, jangan nama cari pembekal dari sini jangan. Ada nanti tunte, ada nanti urus. Tahu lo kira-kira rumahnya sebelah sana. Panjang ayatnya memandiri orang. Jurang mau belok-belok mana itu kan sanggup. Ulun aja kan nama antarakan jar.
boleh no lu buat di mobil pian jangan itu nggak jauh itu harusnya judes lawan lelaki lain jangan kakak lintir tak kakak lintir bisa keluar ya tak kalintir ngerti lah kalintir tuh kemudian itu tak ini ada binian kakak lintir kayak itu tak mau udah lagi dah ada bisa menjaga ngalamin itu nah udah nih tersinggung ada boleh tuh di sini insya Allah solehah semuanya nah insya Allah ahli surga semuanya insya Allah Allah jadi Nabi Muhammad ini orangnya jujur benar lagi dibenarkan itu Nabi Muhammad apa aja biar nanti sahabat Nabi itu pasti jadi kenyataan ada suah Nabi berdusta Nabi inilah pernah bersabda kayak ini man tarakal harama ya Nabi nalahul halal siapa nang kawa meninggalkan yang haram maka nang halal akan mendatanginya itu sabda Nabi dah siapa kalau meninggalkan nang haram nang halal peparak berarti pahaman kebalikannya bila orang memang gawi nang haram nang halal bejauh sabda Nabi ini jadi kenyataan ternyata suatu saat Bapak Ibu ada bibinian balu nanti balu janda kalau Kalimantan Selatan ini yang paling banyak janda Barabai HST itu pemenangnya janda paling banyak jadi bukan suami nipah anak berbini Barabai situ aja ayane janda situ mulai nantuha sampai namun banyak ini kan mereknya janda tuh beda-beda ada jakem janda kembang ada jamut janda muda ada jatuh janda tua ada jahe janda happy ada jaring janda polos karing ada jamak janda lah macam-macam merek janda tuh macam-macam dia merek janda ya Allah jadi janda ini karena janda hidup sorangan di rumah cileh kadede nama lawaknya kasihan janda nih suatu saat tiba-tiba si janda ini rumahnya dinaiki maling sudahlah janda rumahnya dinaiki maling dibuai mbah becujuntan di rumah si janda tadi pas melihat si janda tadi guring ngarannya orang guring wah aurat ini kan ada kontrol lagi nah kasilak anone sini nggak kasilak nah sampai ke sini silak kuliah muka aurat kan kasilak sampai ke sini nangaran barangnya masih baik mangkineng barang masih nek beliur maleng nah jemaleng ini Raja Kisamata yang ngarannya Raja Kisamata singkat cerita ketika maling tadi hendak memperkosa si janda itu maling ini keingatan sabda Nabi man tarakal haram nalahul halal siapa meninggalkan nang haram nang halal pacang beparak astagfirullah jangan digawe itu maling itulah jangan kita sok jangan kada maling jangan digawe ini haram ini kada halal jangan digawe jauh langsung keluar akhirnya maling tadi lakas keluar langsung maling tadi menuju ke masjid Nabi istighfarnya bertobat kepada Allah Ta'ala kada hendak artinya menggawin haram toh tuntung sumbahyangan Nabi bermajelis Nabi-nya ketika Nabi bermajelisan datang si balau tadi ya Rasulullah tolong ulun rumah ulun malam tadi naiki orang tolong Rasulullah tolong kenapa aja Nabi rumah ulun kamalingan malam tadi kabugaran malam tadi kabugasan tolong Rasulullah tolong ulun kada lagi pokoknya hidup sorangan
Nah, baru mau ulun dinaikin maling. Kada wani ulun hidup sorangan. Oh, ya Rasulullah, mun ditu itu minta kawin lah. Ulun minta cariakan pian siapa di antara nah hadir nih kira-kira nah patut pilihan pian aja ulun inggih pun apa jadi pian. Cangang Nabi Metehe. Pas tak lihat maling tadi Nabi. Ikam aja Nabi. Tuh pas tahun jadi laki ikam. Inggih Rasulullah. Jadi maling ini maliguk dada. Kenapa aku Nabi tunjuk Nabi kenapa? Oh, langsung aja ingat sabda Nabi, man tarakal haram nalahul halal. Siapa kawa meninggalkan nang haram nang halal diparakakan. Coba aja kamu nuntui malam itu. Kada pacar jadi bini, tapi ngaranginya kaum ma'arif, akhirnya dikawinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maling pun akhirnya mengawini si janda tadehan, barakat meninggalkan nang haram, akhirnya nang halal dapat. Nah itu pandir Nabi jadi kenyataan gak? Jadi kenyataan. Ada kisah menarik ya, supaya kita nih belajar hidup tuh jangan memandang orang sebelah mata. Suatu saat di Jawa itu ada namanya Kiai Ali. Kiai Ali ini ulama besar. Ulama besar yang mulai lagi masyhur. Jadi sidin itu bila sidin baca ceramah ribuan manusia mendengari. Karismatik benar mulai lagi Kiai Ali Lasem. Nah, Kiai Ali Lasem lah. Jadi Kiai Ali ini pulakan berdua sopir. Hendak ke Jepara. Nang orang banyak mau ukir-ukir anu aja dah. Nah, mimbar, ukir apa tuh Jepara lah. Sampai di lampu merah ada binian mengawai. Nah, binian mengawai. Itu dia kayak menawarkan sesuatu gitu. Jadi kemana kita mobil, mas ya, mau ditemani, masuk bisa deh. Masuk, bibini ini ibu-ibu bukan bibini bujur. Bibini kalau bujur. Apa maksudnya? Banjir lah. Ada maksud bibini kada bujur tuh kupu-kupu malam. Paham bu? Bahasa sosialnya itu wanita tuna susila WTS. Mohon bahasa di TV sergat lembu sertu PSK pekerja seks komersial. Bahasa kami di Kalua lahong. Sama lah kan di nipahnya bahasanya. Oh my god, lahong kan? Bener-bener itu deh. Ada ngaran bisa dia nggak ada salah di kalpen tuh tumbang lahong. Ada apakah namanya tuh ada tahu tumbang lahong. Di sini ini lahong boy. Ngarannya lahong apa dewiannya? Nah masuk di mobil Marayu lawan Kiai Ali Lasem tadi. Kiai Ali ini lagi anom awak sidin tuh kayak bule lagi anom gagah tinggi kayak bule pulang rupaan dikira bibinian dia orang bule dipandiri ya Marayu-rayu. Mas mau ditemanin gak malam ini? Satu malam aja aku temanin sepuas-puasnya. Jadi dia sidin oke. Aku siap memboking kamu asal kamu nurut apa kata saya. Oke, jadi binian tadi. Yang penting dia lahong jadi duit. Singkat cerita sampai ke Jepara. Alangkah takajubnya Bu Lahong karena sampai ke Jepara dibawa ke acara tablik akbar. Kan kiai hendak ceramah. Bingung mas nggak nyasar kok? Enggak kata beliau, nggak nyasar, bener ini tempat kita. Masa aku dibawa ke tempat kayak gini? Enggak, bener kok ini bener. Akhirnya bingung lah lahong. Di tengah kebingungan itu Kiai Ali mengawai panitia. Panitia sini Kiai Ali. Tolong bilangin dong sama panitia perempuan bawain kerudung sama sarung sini ya. Oh nggih Kiai nggih. Itulah kan. Datang panitia binian bawa akan tape lawan kerudung. Pakai Kiai Ali. Maaf Kiai, ini kerudungnya buat siapa? Oh itu buat punyai di belakang.
Paham lapin bunyai? Bunyai itu bini kiai. Padahal kan sidin lahong tadi biniko ya sidin. Itu bunyai ada di belakang. Oh, orang panitia nih, nanggal bini kiai, himong wah, bini kiai kan dengan gua karudong tolak acara. Murok kaya dah karudong, sana banyak murok tertutup, aurat sudah bunga saya deh, lahong bang karudong. Bunga saya kayak orang juga Akhirnya panitia, menggandeng, mengawal. Kayak palayaknya panitia tuh, yang anu benser bibinian nih. Wah, model mengawal nih, di jalan. Ya Allah raminya, sepanjang jalan orang menyalami lahong. Nah, cium foto kapi, foto pulang balik. Mencium di tangan lahong. Ya Allah, nah dalam hati lahong, aku leh, diciumi leh, dia lahong leh. Kada sudah dah bingung kayaknya dengan kenyataan. Sampai ngarannya bini kiai, bini kiai. Nah disediakan hambal, nah empuk, nah kondol, makanannya nyaman, banyak makanannya. Dikasih orang, bini kiai pak, bisanya. Tuntong kiai Ali ceramah, berbuat kiai Ali ke mobil. Lahong tadi belum sampai ke mobil, banyak orang minta banyok. Barokah nyai barokah. Biar banyaknya dapat berkah lahong. Akhirnya sampai ke mobil, ya Allah, di mobil mana nangis lahong tadi. Basi sigan, nanti lah basi sigan. Bahasa Indonesianya terseduh-seduh. Basi sigan. Model kayak itu tak? Itu basi sigan mak, kayak binian hanya rendah lakinya yang berkawin tak? Kalau besi sigan memang. Besi sigan lahong tadi di belakang. Jadi supir menggewelon kiai, biarkan dia. Nanti dia berhenti sendiri. Akhirnya kada lawas separuh perjalanan, hampir nangis. Jadi dia kiai bocah, gimana rasanya jadi bunyai? Dasar, saya tidak percaya. Saya kira kamu laki-laki hidup belang. Ternyata kamu kiai besar. Kenapa kamu gak ngomong dari tadi? Ngapain saya ngomong, kata kiai. Saya ingin kamu itu jadi orang baik. Saya tidak mau kamu berlarut-larut di dalam dunia malammu. Aku ingin kamu jadi orang baik. Kiai, ini mimpi atau kenyataan kiai? Kenyataan, kata kiai. Kamu sekarang jadi orang baik. Aku orang baik ya. Tanganku tadi dikecup orang, diciumin orang. Orang minta doa barokah sama saya kiai. Gimana itu saya orang kotor kiai? Nangis sepanjang jalan. Akhirnya malam itu juga gue lahong tadi bertobat. Singkat cerita sampai mati lahong tadi kada pernah lagi berbuat zina tuh kada pernah tobat. Kan dete. Kita menilai manusia itu lihati positifnya. Jangan menilai orang kada baik terus. Nah, lihat binian bina kada karuan kapok. Nyata ada nilainya. Bilang nilainya. Naik kakaknya ke mobil. Ada kacang juga ini jadi orang baik ya. Baik aku mau lawan kada baik sama kamu. Harusnya itu PR kita dong. Melihat orang kayak itu baik kan, kayak itu nah bisa-bisa bang menilai mencari celah kebaikan itu bisa-bisa dalam hidup tuh nah jadi Nabi Muhammad nih kembali ke kisah Nabi Muhammad sidin man bisakha wal wafa takkanlah orang yang berisi sifat pemurah dan berisi sifat menepati janji. Itu akhlak Nabi Muhammad. Banyak lagi akhlak Nabi Muhammad yang harus kita jelaskan, namun waktu juga yang memisahkan kita. Karena Najar Habib Ali yafnaz zaman wa fihi ma lam yusofi. Habis waktu mengisahkan Nabi, ya kada habis-habis juga kisahnya. Banyak benar. Nah maka dari itu, sebagaimana bulan Maulid ini masih panjang lagi waktunya, ayo dengari kisah-kisah Nabi Muhammad supaya menambah kita makin cinta kepada Nabi Muhammad. Ini aja kita nanti sampaikan. Ulun minta rela ada salah ada khilaf, mudahan hadir beratan panjang umur, sehat afiat, qabul hajat,
hidup berberkah, anak cucu sholihin sholihat. Mudahan kita bertahan selamat dunia sampai akhirat, masuk surga terkumpul lawan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi